Bapak dan Ibu, perkembangan profesionalisme guru itu nanti Bapak dan Ibu lihat ini di sekolah pada saat penguji UKIN apakah kelihatan atau tidak. Lihat, ordinary teacher just tell. Guru pertama kali diangkat disebut dengan ordinary teacher. Ordinary teacher. Dan naik dari ordinary teacher itu bisa naik menjadi good teacher. Jadi coba bedakan just tell, hanya bercerita. Coba bedakan explain. Apa yang dimaksud dengan menjelaskan, mampu menyebutkan definisi, deskripsi. Kalau just tell kan cuma nggak ada di situ definisi-definisian. Cerita aja deh gitu gurunya. Dia baru pulang dari Bali, terus anaknya baru masuk kedokteran, yang gitu-gitulah definisi. Jadi seorang guru yang baik, good teacher, mampu menjelaskan, menyebut definisi, mampu menunjukkan contoh, mampu memberikan yang bukan contoh, mampu menghubungkan konsep yang dijelaskannya dengan berbagai setting kehidupan. Itu namanya menjelaskan. Bila tidak memenuhi 4 kriteria ini, sang guru belum menjelaskan. Just tell, baru tell aja, baru cerita-cerita aja namanya. Oke? Naik menjadi excellent teacher. Excellent teacher to demonstrate living example. Dia sudah menjadi teladan. Itulah guru yang hebat itu. Guru yang excellent itu, dia sudah demonstrate, sudah menjadi contoh, menjadi teladan dia. Naik inspires. Setinggi-tinggi guru itu inspires. Muridnya mengingat gurunya saja sudah belajar. Itulah guru yang inspiratif itu. Dia tak perlu menyuruh-nyuruh muridnya. Karena membayangkan wajah gurunya saja sudah menginspirasi muridnya. Itu hebatnya guru yang inspire. Atau begitu guru diangkat namanya guru pertama. Atau guru muda. Atau guru madya. Atau guru utama. Terserah yang mana posisinya. Kenapa perlu ini saya berikan? Karena Bapak Ibu adalah penguji UKIN. Level-level guru kira-kira seperti itu. Atau begini, guru pertama itu mendemonstrasikan, menarik, mendukung kolega dan memimpin inovasi di sekolahnya. Terserahlah yang manapun. Tapi saya menggambarkan ini supaya kelihatan siapa sebenarnya guru profesional yang mau Bapak uji di sekolah itu. Tapi wawasan yang saya berikan ini tidak terlalu teknis karena nanti itu diberi Pak Banji dan Benta. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Atau graduate. Level pertama dari guru graduate atau proficient atau highly accomplished dan lead memimpin. Ini khusus yang terakhir ini adalah AITSEL, Australian Teacher Standard. Jadi standar guru Australia itu the highest level teacher in Aussie is lead atau leading or to lead. Jadi di bawahnya high dan seterusnya. Nah, apapun itu, tapi yang pasti Bapak Ibu akan lihat di sana. Kenapa kita membuat jenjangnya seperti itu? Lihat ini sekarang. Seorang murid berkata pada gurunya, tell me and I will forget. Jadi kalau guru cuma bercerita-cerita, muridnya pasti lupa. Show me and I will remember. Involve me and I will understand. Jadi kapan murid bisa understand? Kalau dia dilibatkan. Lihat nanti bagaimana para guru-guru kita di kelas. Apakah dia melibatkan muridnya? Sebab kata muridnya, I hear, I forget. I see, I remember. Seeing is remember. Nah, I do, I understand. Jadi do. Jadi muridnya yang harus do. Lihat nanti di sana, apakah guru-guru kita itu memberi kesempatan kepada muridnya untuk doing, untuk seeing. Sebab seeing, walaupun ada orang melihat tapi tak mengingat. Tetapi yang jelasnya, supaya tingkat pemahamannya tinggi, I do, I understand. Tell me and I will forget. I hear, I forget. Nah, kira-kira filosofinya seperti itu. Nah, sekarang gimana naik enggak dia? Dari guru pertama akan naik menjadi guru yang baik, good teacher. Naik menjadi excellent teacher. Dan naik di puncaknya guru utama. Atau kalau di Bapak Ibu dosen itu profesor. Walaupun kadang-kadang dosen ini nggak konsisten. Kalau dia di lektor nggak mau dia dibilang guru. Kepala nggak mau dia dibilang guru. Tapi begitu dia profesor, ya saya guru besar. Nggak konsisten juga. Tapi tidak apa-apa. Nah, tetapi tidak kembang bila, nah ini, tidak punya kesadaran. Jadi yang perlu dibangun itu adalah kesadaran di guru ini sebenarnya. Bukan sekedar diperintah-perintah, bukan sekedar ditakut-takuti, bukan sekedar dinilai-nilai. Tapi dibangun kesadaran untuk melakukan apa? Continuing professional development. Baik itu kesadaran individual maupun kesadaran komunal. Jadi yang mahal adalah membangun kesadaran bagi guru untuk melatih dirinya sendiri. Sebab pelatihan oleh vendor itu dampaknya kecil.
Yang hebat dampaknya itu adalah bila guru mau melakukan pelatihan sendiri. Tapi guru harus bisa menilai self-assessment, menilai sendiri kinerjanya. Jangan mengandalkan penilaian dari luar. Dan nanti bila itu terjadi, maka saatnya guru Indonesia nanti akan dibayar tunjangan profesi berbasis indeks kinerja. Dan pemerintah harus punya konsistensi dan kontinuitas kebijakan. Kalau nggak persoalan-persoalan guru Indonesia nggak bisa kita atasi. Sekedar PPG terus ujian dapat tunjangan profesi. Kenapa Bapak ikut PPG? Ya karena saya pengen dapat tunjangan profesi. Salahkah? Tidak. Manusiawi saja itu. Sebab semakin sejahtera guru kita ini, kita semakin senang. Tapi bila ada guru ikut PPG untuk tunjangan profesi, itulah serendah-rendah manusia bekerja untuk uang. Jadi kalau mau menangani kita memang perlu kebijakan. Tapi tidak cukup. Tidak cukup. PPG ini harus kita lakukan 3 transformasi tadi. Transformasi tentang tata kelola atau mulai dari kelembagaan tata kelola, dan terjadi transformasi kultural. Bahkan pendidikan akademik guru harus dirubah, di tarbiyah. Fakultas itu jurusan tadrisnya itu harus kita rubah, pendidikan S1 akademik guru harus diperbaiki. Tidak cukup itu bahwa harus kita intervensi calon guru itu sejak kuliah, sejak sekolah di madrasah aliyah. Itu baru betul. Dan nanti S1 plus PPG-nya satu paket. Nggak ada semacam sekarang. Jadi kenapa kok bisa sekarang? Kan guru belakangan baru jadi profesi. Coba dokter. Bisa rupanya dari farmasi terus ikut pendidikan profesi dokter. Ya nggak bisa. Harus satu paket dia S1-nya dengan PPG-nya. Pendidikan profesinya. Lihat lawyer, lihat akuntan. Semua sama. Jadi kenapa kok lain sendiri di guru Pak? Ya karena baru belakangan guru ini jadi profesi. Oke. Nah, saya sambung. Nah, apapun yang akan kita lakukan, kita bicara tentang bagaimana menata guru. Seorang guru yang guru pertama, apa sih bedanya dengan guru utama? Guru utama ini lihat ini sudah fokus pada memimpin inovasi di sekolah gitu. Nah, sekarang ini belum kelihatan. Ada guru golongan 4C, nggak nampak bedanya dengan golongan 3A. Itu artinya sistem pembinaan guru kita ini bermasalah. Itu artinya. Anda nggak nampak bedanya. Nampak, harusnya kan nampak. Itu begitu dia tampil di hadapan aja. Ini sangat inovasi, ini gurunya minimal golongan 4A. Ini kan mestinya bisa kita buat begitu. Kita bilang begitu. Nah, sekarang hal-hal yang seperti itu sebetulnya yang secara in-depth kita nilai. Jadi bukan sekedar mana RPP Bapak. Bukan. Karena tadi saya menyampaikan kinerja guru itu adalah masa depan generasi Indonesia, masa depan bangsa. Seluruh program yang termahal di Republik ini mestinya adalah dalam rangka mewariskan generasi yang lebih baik. Itu yang paling penting di negeri ini mestinya. Tidak ada kejahatan yang paling barbar di muka bumi ini kecuali membunuh generasi, masa depan generasi. Jadi posisi kita Bapak dan Ibu guru ini adalah dalam rangka itu. Dalam rangka mencerdaskan itu, dalam rangka mengubah wajah Indonesia ini lewat gurunya. Bila Bapak dan Ibu tidak komit untuk menilai kinerja guru ini, memang ya